10% sudah tahu, jadi tidak perlu ya. Cuma saya sebutkan asalnya dari Ulurawas, Dusun Kemang. Seandainya fasilitator ke Ulurawas nanti singgah di Dusun Kemang. Baik, dalam kesempatan ini sebelum masuk materi kami jelaskan mengapa kami mengundang Bapak dan Ibu. Ini suara dari Dinas Pendidikan ya. Mengapa Bapak dan Ibu sebagai pengelola PAUD dipanggil hari ini sebanyak 50 orang. Kemarin 50 orang. Seharusnya Bu, kami panggil 100 orang. 1 hari atau 2 hari. Tapi karena zaman COVID dibagi 2. Maka maaf, tadinya saya atur duduknya jangan satu meja 2 orang. Nanti ada yang menyaksikan. Nah, takut di situ. Jadi maaf yang belakang tidak apa-apa ya. Kemudian PAUD harus hari ini Bapak dan Ibu atau Bunda dan Ayahanda PAUD harus mengerti apa itu PAUD HI. Jumlah PAUD di Kabupaten Musirawas Utara sekarang 151. Yang dipanggil 151 tiap malam musul dengan saya. Bu, Pak, ngapa PAUD kami tidak ikut? Jawabnya belum. Karena kegiatan atau program ini berkelanjutan. Kalau yang 100-nya sukses berbeda dengan PAUD lain. Karena sudah nantinya ada SK tersendiri dari Dinas Pendidikan. Judulnya PAUD Al-Ikhlas HI. Nah, jadi lain kan? Nah, yang dipanggil dari pemerintah Kabupaten Musirawas Utara nantinya yang pokok yang pertama dipanggil adalah PAUD HI. Sekarang harus tahu singkatan dari PAUD HI paling tidak hari ini. Ya, pendidikan anak usia dini. Ya, ya HI apa singkatannya? Holistik integratif. Holistik itu bisa bekerja sama, kemudian integratif. Integrasi bisa kerja sama 6 atau 7 lembaga di Kabupaten Musirawas Utara ini. Ini belum masuk kepada ini, tapi menyangkut ya. Menyangkut karena hal ini di Dinas Pendidikan perlu menyampaikan kepada Ibu. Yang mana lembaga yang bekerja sama dengan PAUD Bapak dan Ibu? 1, yaitu Dinas Kesehatan. Yang kedua, Dinas Pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, Capil. Ya. 4 kemarin adalah Kemenang. 5 Hukum. Dan 7 ya, BKKBN. Kemudian 8-nya P3K kalau tidak salah. Kalau dulu PM ya, sekarang ada ditambah itu apa namanya? P3A. Nah, itu Ibu Kromi yang tahu. Nah, nantinya jangan sampai ya Bapak dan Ibu takut dan malu dengan kepala desa. Karena di kepala desa itu memegang 4 macam lembaga. Yang ada Dinas Kesehatan, kemudian KUA, ya, yang lain Capil masih kepala desa yang memegangnya. Jadi Bu, seandainya ada Bapak atau Ibu dari anak kita yang mau ngurus akte kelahiran, tolong tampung, tunjukkan, temui kepala desa atau sekretaris desa. Bisa dikirim lewat kepala desa untuk mengurusnya. Berarti Bapak dan Ibu sudah harus kerjasama dengan kepala
kepala desa tentang akte kelahiran berhubungan dengan capil tadi. Nah, itu. Kemudian contohnya tadi itu, yang lain sama. Jadi 4 lembaga dipegang oleh kepala desa, belum ada di desa, yang ada di kabupaten. Ngerti Bu ya? Kemudian perlu kami sampaikan bahwa berkelanjutan dalam kesempatan ini sebanyak 10 TK atau KB berhubungan kami orang 10. Kami orang 10 ini ada dari kepala PAUD itu sendiri. Kami mohon jangan meremehkan, karena beliau dan saya memegang amanat dari kementerian dari pusat. Karena kami sudah dilatih selama 4 hari, maka wajib kami menyampaikannya dengan cara pertemuan hari ini, dan kami turun ke lapangan menemui 10 PAUD atau TK masing-masing yang saya sebut tadi, ya. Kemudian untuk jelasnya masalah hasil pertemuan hari ini harus berubah, harus siap, beda dengan yang tidak ikut tadi. Itu maksudnya. Yang mana misalnya penerimaan murid baru sudah ada data dari Posyandu, ya, pendampingnya nanya mana buktinya, harus ibu foto, ya, siapa yang mengurus yang di Posyandu itu, yang KMS-nya yang sudah mengukur tinggi, kemudian telah memberikan yang lain-lain, kemudian mengukur kepala. Berarti bapak dan ibu tidak lagi mengukur kepalanya. Ambil catatan dari Posyandu itu sudah integrasi, yang disebut dengan integratif, ya. Nah, kemudian masalah lagi Kemenang, ya, berkaitan dengan kegiatan ini. Kemenang bertujuan 1 bulan paling tidak KUA datang ke PAUD mengajar tentang sembahyang, ya, baca Al-Quran, ada bukti, ya. Kalau belum, kami orang 10 ini memberitahu, Bu, tolong. Nah, itu kami bukan menilai, hanya mendamping untuk mencari jalan keluar. Itu Bu ya, jangan usah takut, ya. Cuman saya minta dari Dinas Pendidikan kepada Ibu, tolong siap makan, ya Bu, siap nggak? Siap. Nah itu, kemudian jangan diremehkan. Itu misalnya kenal dengan Ibu Elze, Ibu Elze, jangan Bu, karena tempat kami adalah fasilitator, naik dikit dari Ibu. Nah ya, karena kami sudah tahu yang sudah dibimbing. Kami orang 10 sudah dibagi sebanyak 10 TK dan KB 10 masing-masing. Ini turun ini. Diperkirakan pada tanggal 18 sampai 31 Agustus. Nah, ini kami mandat dari pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Musirawas Utara. Jadi ingat, kami mau tolong untuk makan dan fasilitas yang lain. Karena misalnya Pak Rahman dari Limbuk ke Ulurawas, Suardiman, ya, dia nginap, mungkin saya diajaknya, ya, dia belum tahu di mana Ulurawas. Tapi saya kelahiran Ulurawas tahu, rumah Suardiman dengan Hasim Murni tahu. Ulurawas ada 4 yang terpanggil pada tahun ini, ya. Jadi seharusnya hari ini harus datang semua, tapi alhamdulillah malum jauh. Nah, sekarang saya masuk dalam tolong Pak Rahman, masuk ke materi. Aduh ya. Ya. Dem, cukup. Saya uraikan yang ini. Ya, mulai. Bapak dan Ibu, kegiatan
kegiatan ini tidak sia-sia. Mulai dari Presiden telah mengeluarkan peraturan pada tahun 2013 nomor 60. Berarti kuat kegiatan ini, tidak sia-sia. Ya, ini baca sendiri, tidak usah nulis Bu. Pak, kawanku kepala PAUD, tidak usah nulis, cukup nantinya materi kami berikan lewat fasilitator sendiri. Jadi tidak usah. Ya, kami hanya mensosialisasi, memberitahu paling tidak hari ini Ibu tahu PAUD HI apa kemudian kegiatannya. Pertama, sudah mengukur kepala anaknya melalui itu posyandu. Bapak Dayuk itu minta catatannya saja. Nanti kami tanya, mana? Ini Pak, Bu. Nah, berarti berjalan. Ada yang belum datang ke tempat KUA. Di desa ada, di kecamatan ada KUA. Mana buktinya? Belum Bu, belum Pak. Tolong bulan ini ambil contohnya. Orang kawin ambil foto. Kemudian jadinya anak kita tahu, oh antara si A dan si B harus nikah baru bisa gandeng tangan. Jadi dari warna badannya atau yang putih ya belum disentuh laki-laki, itu masuk pemerintah. Jadi baru umur 3 sampai 6 sudah ngerti kalau 2 orang pasang laki-laki dan perempuan baru bisa bergandeng tangan, duduk sekamar, maaf ya, sudah nikah. Itu maksudnya. Ya, jadi kami Dinas Pendidikan menganjurkan itu. Ingat waktu berjalan terus. Sampai kedua. Bu Lina. Ya, lanjut. Karena waktunya 30 menit. Masih 10 menit lagi. Lancar. Ya. Ya, jadi hari ini tahu, oh lingkar kepala. Orang kawin, ini anak kita sudah tahu, umur 3 tahun, oh ngerti. Ya, tahu ya? Kita lanjutkan kebutuhan sosial anak, pendidikan. Anak tahu. Kalau Presiden menyuruhnya mulai janin dalam perut, sudah belajar. Ya, saya uraikan ya. Maksudnya dari peraturan Presiden tadi, dari dalam perut anak sudah belajar. Umur 0 tahun, berarti maaf ya Bu, dalam perut. Ini tingkah laku orang tuanya harus. Nah, pertama ibunya jangan ngecek. Contoh, nak tinggal di rumah, aku nak misi. Padahal anaknya nengok, wah ibu tadi masuk mobil. Itu kan, itu pelajaran dari dalam perut. Ya, atau sudah lahir umur 3 tahun. Itu ngecek. Ya, ngecek. Tinggal nak. Ini fakta. Tinggal di rumah, aku nak WC. Anak tadi nengok. Oh, masuk mobil. Kelingau. Itu dah. Nunggulah anak. Sejam belum, 2 jam. Itu pendidikan itu. Ya, berarti dalam janin anaknya sudah kena kece ibunya. Sedangkan ibunya adalah guru nomor 1. Ingat, guru nomor 1 sebelum bertemu dengan guru di TK. Jadi kena pemerintah mulai itu ibu jadi guru dari rumah. Nantinya ada guru kelas, kelas orang tua. Nah ini termasuk dari kelas orang tua Bu. Jadi kita beritahukan kepada ibunya nanti seandainya hamil adiknya dia sudah mengajar adik, tidak lagi ngecek. Tahu kan? Apalagi kelas 6 tahu ya
dia tahu bahwa nak tinggal aku nak ke misalnya ke sungai, padahal dia ke Linggau sudah ngecek kelas 6 lah tahu kini masalah WA dan sebagainya. Lanjut karena waktu berjalan. Sudah masalah pendidikan nanti ada kami beritahukan. Ini contohnya satu. Jadi Bapak dan Ibu bisa memberitahu kepada wali murid kelas di PAUD-nya nanti dibentuk ya, bentuk kelas orang tua. Tolong Bu ya, Bapak dan Ibu pengelola PAUD, TK dan KB, tolong bentuk kelas orang tua. Siapa? Yaitu wali dari anak yang baru masuk tadi, tambah yang lama ya, berarti kelas orang tua misalnya anaknya 10 ditambah dengan wali kelas yang lama, wali dari yang lama misalnya 5, berarti kelas orang tua sebanyak 15 orang. Lanjut pelajaran bisa ngumpul karena ibunya datang ngantar anak. Daripada dia nyogok ngupat kita, lebih baik dia itu belajar dengan gitu. Oh Ibu, kalau nak ngurus akte kelahiran, ini cara Bu. Datang ke sekretaris desa atau kepala desa, menanti senyo, kirim dengan dia fotonya, kemudian surat dari dan sebagainya. Kita tunjuk, kita ngerti. Berarti kita sudah mengajar, sudah mendapat pahala, walaupun nanti materi yang diberikan itu kena dari pemerintah. Nah, dusun ini 15, dusun itu 15. Tahun berapa murid yang sudah diajar? Tidak peninggal lagi. Datang ke capil, nunggu, ya, antri lama, marah. Padahal ketentuan itu kita lambat jam 1 datang ya, urutan 105, nunggu, tidak baca nomor 5, mulu lah bisi-bisi. Nah marah. Nah jangan sampai itu. Makanya capil turut serta dalam kegiatan ini. Lanjut. Satuan PAUD bukan satu-satunya lembaga yang melaksanakan PAUD HI. Nah maksudnya satuan PAUD bukan warga PAUD saja yang ikut. Ini sudah ada satuan PAUD, lembaga pemerintah. Di desa ada lembaga pemerintah ya. Nah ini turut andil. Yang contoh tadi saya beritahukan yaitu KUA dan Capil. Kemudian 3 masyarakat. Nah, masyarakat bisa kita ajak supaya dia mengenal PAUD kita, membantu kegiatan kita. Karena saya tahu waktu makan bersama di akhir tahun belumlah anak yang janjing nasi, ibunya ya saling dan lagi mengajak kita makan di pulau. Kalau daerah kami itu berarti kita sudah mengajak masyarakat belajar, bekerja sama, bersatu, bermain, mengenal lingkungan. Nah itu daripada dia datang baik kita ngajak kelas orang tua tadi kita tunjuk. Oh ini kalau makan bersama anaknya ambil lauknya dikit untuk gurunya. Jadi saling makan, saling merasa ya untuk lauk. Itu yang disebut dengan masyarakat ikut andil. Kemudian orang tua itu sudah saya jelas tadi. Lanjut waktu berjalan. Waktu pelaksanaan. Ya. Karena yang penting baik yang berkenaan dari Dinas Pendidikan. Kemudian waktu pelaksanaan PAUD HI di Satuan Pendidikan atau PAUD sesuai dengan program semester dan program tahunan Satuan PAUD, yang maksudnya waktu mengambil yang disebut makan bersama kan jangan awal, yaitu akhir pelajaran. Kemudian mengajak orang tuanya datang, bentuk kelas orang tua, nama dan ketuanya siapa, ini awal pelajaran, itu maksudnya.
bisa diatur oleh pengelola, kepala, bapak dan ibu. Lanjut. Ya, ini sudah ngerti kan? Posyandu lah kenal. Bagi yang belum, fasilitator menyuruh untuk bekerja sama. Baik. Sekarang pelaksanaan tahu tadi. Lanjut, karena sudah. Ya, lanjut. Ya, terima kasih. Ya. Masih ada waktu, saya jelaskan. Masih, karena saya fasilitas dari Dinas Pendidikan. Banyak yang perlu saya sampaikan. Kalau yang lain ada narasumber yang lain yang menyampaikannya. Saya sangat mengharap kerjasama dari Kepala PAUD, TK dan KB. Apabila kami mengirim WA itu sangat penting, Bu. Ya. Pertama, jumlah siswa, jumlah PAUD, jumlah lembaga, maksudnya jumlah guru. Ini kalau siswa dan guru itu saya minta namanya pada laporan bulan akhir Juli ini, tolong ya. Saya ulang lagi, saya yang paling minta jumlah pertama, jumlah murid atau siswa tahun pelajaran yang lalu ya, jumlahnya berapa. Contohnya misalnya 30. Wisudanya berapa, Bu? Tulis. Wisudanya 10, tinggal 20. Kemudian siswa baru berapa? Misalnya 5. Berarti jumlah seluruhnya tulis. Siswa baru tambah 5 berarti jumlah siswa 25. Nanti, Bu, tolong isi, dibuat identitas anak tersebut, mulai nama, ini paling penting ya. Selain dari dapodik, saya pun minta, karena ada siswa KB atau tika itu belum masuk dapodik dengan alasan dia berdiri pada semester 2. Belum kan? Harusnya yang baru berdiri semester 2 belum masuk dapodik, tapi data saya harus ada. Misalnya TKA, gurunya 2 orang, nama ini tanggal lahir, TMT-nya berapa, nama induknya berapa, lahir induknya berapa. Ya, kemudian anak mulai nama, kemudian nik, tanggal lahir, tempat lahir, nama orang tuanya lengkap ya, ayah dan ibu, kemudian TB, tahu TB, tinggi badan, kemudian berat badan, masuknya kapan, kemudian umurnya berapa. Nah, itu yang paling penting. Ini nyusul secara manual yang ditulis laporan bulanan. Sekarang saya minta yaitu jumlah siswa yang lama berapa, wisuda 10, tinggal berapa, kemudian siswa baru berapa, yang baru datang, maksudnya pindahan dari TK lain kalau ada. Kemudian nama guru, nama kepala sekolah, kalau yang lama ada datanya ada dengan saya. Guru begitu juga, jumlah guru 4 orang, misalnya A, B, C, D gurunya. Apabila datang E, ya, data yang dikirim WA ibu tuh yang D-nya tidak ada, berarti dihapus, masuk yang E. Ini akan dilapor ke pusat. Ya, tolong nama guru, kalau ada kegiatan ini pusat akan memilih PAUD mana, guru yang mana yang ikut. Nah, nanti kalau gurunya tukar atau kepala sekolahnya tukar, buat yang lama. Sedangkan dia berhenti. Mulai aku dapat WA, Bu, Pak, ngapa kami tidak datang? Tidak diundang, ya. Sedangkan di dalam itu tidak ada lagi. Nah, itu takutnya. Nah, kemudian harus juga tahu tentang dapodik.
Ini sebenarnya bukan tugas saya, tapi saya memberitahukan bahwa Dapodik yang 2022 sudah keluar judulnya. Ini melalui operator Bapak Ibu sendiri. Buka Google, buka di internet, sudah ada caranya. Namun ada yang sensitif, maksudnya belum ngerti. Boleh tanya dengan di dinas, antara lain dengan Pak Holidi, dengan Ibu Ria. Jangan tanya dengan Ibu Liska, dia tidak ada lagi di dinas pendidikan untuk sementara, ya, karena dirumahkan. Ingat ya, yang ada yang masih di PAUD itu Ibu Yuli, saya, kemudian Ria, Ibu Ria tahu kan, kemudian Pak Herianto, kemudian Holidi, udah itu Ibu Fatima, itu yang masih ada. Dan sistem di dinas pendidikan telah berubah, pelayanannya sudah berubah, Bu. Jangan marah dulu, saya jelaskan, saya termasuk tim, ya. Pelayanannya harus satu pintu, yang sebelah nggak buka lagi, ya. Yang belum tahu, yang saya maksud, yang tahu macam Ibu Elzel tahu, misalnya Ibu Karamila tahu. Yang belum tahu, misalnya guru melapor di ruangan depan itu, tujuannya nak nemu Ibu Ria. Kalau sekedar mengantar berkat, cukup dengan Ibu Ria, dengan yang depan tadi. Dia menyampaikan ke ruangan. Nah, nemu Pak Herianto, ya. Kalau seandainya penting ibu itu, kepala sekolah itu, boleh permisi. Bukan tidak boleh. Catat, jam ini, hari ini, saya akan menemui Pak Herianto. Boleh. Karena ada buktinya. Berangkat, ada yang ngantar atau sudah tahu. Yang penting yang guru-gurunya. Jangan sampai ngadu, kepala sekolah, aku udah baca masuk dinas pendidikan. Nah, belum tahu aturan. Ya, jadi masuk ke dinas pendidikan yang belum ngerti, ibu yang baru harus kepala sekolah menyebutkan, melapor kepada yang depan itu, siapa yang datangi, yang ada di sana. Kemudian lapor, aku nak ke bidang PAUD. Nah, tempatnya di mana, Bu? Di atas lantai 2, ya. Kemudian ada mereknya bidang PAUD. Karena di atas lantai 2 itu ada 4 ruangan. Satu bidang GTK, yang kedua bidang PAUD, yang ketiga adalah ruang kepala sekolah, dan keempat adalah ruang pertemuan. Ibunya, gurunya masuk ke ruangan rapat, tidak temu dengan Pak Herianto, dengan aku. Nah, itu tolong kami sampaikan. Karena banyak yang kami tidak melapor dengan kepala sekolahnya. Pak, Bu, aku udah temu dengan Pak Mustafa. Nah, padahalnya dia harus antri. Ini perlu kami jelaskan. Maklum, saya sudah menyebut dengan kepala dinas dan yang lainnya. Maklum Pak, Bu, guru dari PAUD ini saya tahu. Ya, pertama dari pelosok banyak. Dan lagi baru tamat SMA banyak. Padahal pemerintah menyebutnya guru PAUD itu sudah sarjana AUD. Padahal belum. Ya. Dari kesempatan ini, kesempatan baik, saya menyampaikan kepada kepala sekolah, tolong anjurkan kepala sekolah guru itu untuk menjadi sekolah kuliah PAUD. Sekolah yang berlanjut, jangan memakai ijazah SMA, takutnya diusir. Ya, kita kepala sekolah cuma menyatakan, mendengar, bedak, tugas kita sudah, dia tidak nyesal lagi. Kemudian urus NUPTK, walaupun kita PAUD, karena kini PAUD sudah naik daun, bukan pejoget. Tahu kan? Kalau dulu di bawah tahun 2016
dipandang oleh sebelah mata, gitu kan? Nah, karena kita ya PAUD itu sudah saya beritahukan 2016 jumlah PAUD cuma 67 ya, diminta oleh Bupati setiap desa harus ada PAUD, satu desa satu PAUD. Berebutlah 17, 18, 19, 20 mendirikan PAUD. Alhamdulillah sekarang sudah 151 lah, kebanyakan. Kenapa disebut kebanyakan? Ada yang diakur satu desa 2 PAUD. Nah, jadi beban kami pula ada 3. Padahal sebenarnya di misalnya di dusun dekat ini sudah berdiri ya 2. Nah, diminta lagi datang karena gimana lah ya, nak ditolak. Saya ini tugasnya menerima yang sesuai dengan syarat. Karena syaratnya tadi satu ada akte notaris dewe, yang kedua syaratan lain lengkap, maka mana kalau ditolak? Kan ada hak dia. Kemudian ada yang dusun kelompok kecil, misalnya di daerah Sukamna, langsung bilang dia minta wajar. Ya, aku tanya, coba buat berapa jumlah murid? 21 Pak. Sedangkan syaratnya 15. Apakah ditolak? Salah. Ya? Salah ditolak. Nah, cuman dia tuh sudah berdiri lum akor yang lama. Malum yang lama tahu diri lah. Dia banyak dah tahu, depodik, dah ngerti. Ya. Ya, minta maaf ya. Waktu sedikit lagi, 2 menit lagi saya minta. Ini perlu ya. Kemudian dalam hal ini PAUD banyak yang bermasalah. Yang negeri, saya beritahukan bahwa negeri harus ada akta tanah karena keluar SPH, harus ada surat hibah berikan pada saya, dan secara kelompok ada tugas untuk mengaturnya, untuk menerbitkan surat apa tadi, surat SPH apa, pokoknya diminta ya dari kabupaten. Nah, yang negeri harus ada, ingat ya, yang negeri. Tapi yang swasta kalau bisa buat, kalau yang apa gedungnya DW atau dari pemerintah buat surat itu sebelum digertak, diminta. Tahu maksudnya? Kalau numpang tidak usah, tidak perlu. Ada yang nanya, kami numpang SD, tidak usah. Yang punya gedung DW ada tanah di bawah itu kan, karena banyak terjadi SD itu dituntut oleh anaknya bahwa tanah SD itu punya anaknya, bapaknya meninggal, maaf ya, anaknya nuntut. Nah, takut PAUD ini sudah negeri tidak bisa diutak-atik, jadi pemerintah daerah turun tangan. Nah, buat itu salah gitu. Nah, dari itu yang sudah punya gedung DW, punya pemerintah daerah atau desa, yaitu melalui program, ya berarti gedung DW, bukan menumpang. Yang numpang tidak usah, belum. Jadi kami mohon masalah itu, karena saya satgas dan kelembagaan perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Banyak materi yang tidak saya sampaikan. Saya yakin Bapak dan Ibu selain mengajar di rumahnya bisa buka, yaitu modul ataupun yang disampaikan nanti ada, ya gambarnya ada, kemudian bentuk-bentuknya ada. Karena waktunya berjalan sudah 5 menit termakan, dan seandainya kekurangan sudah pasti mohon maaf ya. Saya beritahukan bahwa ada modul atau tempat Bapak dan Ibu melihatnya nanti. Min kalami wa ma yasturun wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.